Bapakku, Bukan, Bapakku. oh, Bapakku datang menyembahku di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahku di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, kau lapar sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu di hidupku. Katakan sekali lagi ya, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, Bapa sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu di hidupku. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat percaya bahwa ini adalah persekutuan yang memang disukai oleh Tuhan. Kami yang masih muda ini Tuhan perlu pendidikan yang baik, karena kami tahu Tuhan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan kami sengaja memberikan diri kami untuk tahu tentang kebenaran Tuhan. Dan kami memiliki rasa yang takut kepada Tuhan, supaya disitulah kami muncul menjadi anak-anak yang pandai, yang siap untuk menempuh masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Sempurnakan kami semuanya dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, seberapapun jauh mereka bisa mengerti tentang kebenaran ini, supaya tersampaikan sesuai dengan arahan Roh Kudus sendiri. Segala roh jahat yang akan mencuri kebenaran firman Tuhan dihancurkan dalam nama Yesus. Kami siap untuk belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sambil melihat itu ya, sambil melihat nanti sudah baca, nah baru melihat ke Om lagi ya. Puji Tuhan, kita akan bicara dan merenungkan
belajar bersama-sama tentang apa itu potensi dan apa itu prestasi. Siapa yang tahu tentang potensi itu apa? Atau prestasi deh. Prestasi itu adalah apa? Kira-kira apa? Kalau ini kan udah ketahuan nih prestasinya, misalnya menari LCD. Rekel sedang pengen belajar musik ya, makanya dia ngeliatin om gitar tadi. Nanti belajar Rekel ya. Jadi kamu nanti yang sama Jason yang bisa untuk main di youth gitu ya. Kemudian ada Rene juga, yang dia juga ada hal lain, tidak cuma ini lagi belajar mau dancer juga. Terus ini juga belajar tadi ya. Siapa namamu? Casey ya. Lupa terus saya. Ya ini puji Tuhan. Jadi Sini kan sedikit ya kelihatan ketutupan tembok. oh iya. Di situ. Iya, jadi kelihatan semua. Tuh, Gitu ya, cuma jadi- separuh wajahnya. prestasi itu adalah sesuatu yang bisa ditampilkan dan bisa dilihat. Betul ya? Nah, tetapi kita akan belajar tentang tidak cuma prestasi, karena harus ada melihat juga potensi. Nah, ini penggarapannya, materi ini adalah untuk mengenai potensi adalah orang-orang pemimpin-pemimpin rohani dan juga orang tua. Tetapi kalau prestasi kan gampang ya. Siapa yang juara kelas, siapa juara tentang. Nah, nanti kan lulusan itu nanti ada yang masuk ke sekolah lain itu dalam bentuk prestasi. Ya, ada kan. Nah, itu lebih mudah, ada pialanya, ada bentuk apa? Sertifikat ya. Nah, itu ada, jadi gampang. Jadi dari pihak sekolah kan nggak tahu tuh potensi anak yang baru masuk kan. Jadi taunya dari oh iya dia pernah ikutin ini dan berhasil, ya udah dia masuk jalur prestasi. Kemudian ada jalur juga zona dan sebagainya ya. Nah, kalau kita lihat antara potensi dan prestasi ini tentunya lebih mudah dilihat mana? Lebih mudah di mana lihatnya? Prestasi atau potensi? Ya, misalnya saya tahu seseorang gitu, oh dia bisa balet, oh dia bisa menggambar dengan baik. Ya kalau misalnya baca puisi baik, nah itu prestasi itu gampang sekali. Tetapi kalau masalah potensi seseorang itu lebih sulit ya. Nah, bagaimana bisa melihat orang berpotensi jika dia tidak tunjukkan prestasi, betul nggak? Jadi kalau kalian sudah ada di kelompok ini, berapa waktu, beberapa saat itu lebih mudah kita tahu. Nah, tetapi maksudnya adalah setiap kita harus tunjukkan sesuatu dong. Kalau enggak nanti bagaimana kita tahu? Makanya kita, yuk siapa yang mau tamborin, siapa yang mau musik, kita coba siapkan untuk para pelatih untuk bisa melatih dan kemudian itu muncul. Tetapi kita akan melihat juga tentang potensi. Kita membutuhkan hikmat khusus dari Tuhan untuk mengenal potensi seseorang selain melihat latar belakang seseorang dari keluarganya atau track record ya kalau bahasa Inggrisnya itu yang sudah terdeteksi. Nah, kita akan baca sebuah tulisan dalam Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai 3 gantian ya. Nanti Om, kemudian kalian semuanya sampai 2 ayat ini ya. Ayat yang pertama, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya seorang Yahudi dan telah percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Silakan. Kita sini dikenal baik oleh saudara-saudara seiman di Listra dan di Baik, ketiga kita bareng-bareng 1, 2, 3. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa ayahnya orang Yunani. Kita belajar di sini Paulus melihat Timotius memiliki potensi karena prestasi belum terlihat. Makanya di ayat lain nanti kita akan lihat bahwa jangan menganggap bahwa dia itu muda. Jadilah teladan karena dia memang masih muda gitu ya. Tetapi Paulus bisa melihat itu, oleh sebab itu karena dia bisa melihat potensinya dari sejarah orang tuanya, neneknya, ibunya. Nah, tetapi yang prestasinya belum ada karena masih muda. Nah, kalian ini kan sedang mencari jati diri nih. Saya mau bidang apa nanti kalau nanti sudah lulus, mau kuliah apa atau STM saja nanti setelah lulus bisa bekerja, atau kalau ada uang ya kuliah dulu supaya nanti lebih mapan lagi dan sebagainya. Tetapi intinya pesan Om sih sesuai kalian.
Jangan sampai kalian kuliah kemudian nggak suka gitu loh. Om dulu kan jadi guru ya. Nah, waktu ada anak-anak yang cukup bandel, kita susah ngurusinya karena kita tanya kenapa kamu padahal pinter tapi kamu sengaja tidak masuk, sengaja nggak ngerjakan PR, PS, dan nilainya jelek. Nah, karena menurut dia, saya itu nggak suka di sekolah ini. Karena kami dulu di Legenda Wisata itu ada sekolah global, ada penabur, ada sekolah kami, sekolah Kristen Ketapang. Jadi satu keluarga itu kadang-kadang 3 sekolah ini ada semua. Nah, salah satu anak yang dimasukin ke sekolah kami itu dia nggak suka. Nah, maksudnya dia pengen tunjukkan nih pilihan mama nih ya. Karena bukan saya yang milih, makanya saya bikin yang nilai jelek dan sebagainya. Akhirnya kita didik juga susah karena dia sudah sengaja untuk gagal. Nah, kalian pernah berpikir nggak di sekolah yang salah atau di jurusan yang salah? Ya, tetapi pesan saya sih salah apapun itu ya namanya keadaan, tetapi saya sudah ada di sini ya belajar mencintai untuk belajar dengan baik supaya berhasil dengan baik. Nah, karena Paulus pengen lebih lagi mendalami tentang anak ini, si Timotius ini, maka Paulus memberi kepercayaan karena kesaksian membuktikan bahwa Timotius itu baik dan tahu persis siapa orang tua dan nenek moyangnya, yaitu nenek Lois dan ibu Eunike yang takut akan Tuhan. Ayat 5 mengatakan dalam 1 Timotius 1 itu, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam siapa? Baca, nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi pertama-tama Paulus ini memberikan kepercayaan karena dia tahu persis cikal bakalnya dari mana. Untungnya Paulus tahu persis neneknya siapa, ibunya siapa. Bagi orang yang tidak kenal kan artinya, nah makanya orang Jawa bilang ada bibit, bebet, bebet. Nah, ketika cari jodoh atau cari pekerjaan, dilihat orang tuanya, keluarga besarnya bagaimana. Nah, si Paulus melihat bahwa nenek Lois dan ibu Eunike itu adalah orang yang benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan, memiliki iman. Nah, minimal buah itu jatuh tidak jauh daripada pohonnya, gitulah kira-kira. Nah, ini yang perlu. Jadi artinya ada masa pemulihan. Memang turunan saya dari orang yang bagaimana, tetapi saya sudah sadar diri. Ya, akhirnya saya bertobat dan menjadi orang pribadi yang baik. Tetapi kalau orang begini berarti membutuhkan tunjukkan prestasi tertentu. Ya, nanti kapan-kapan kalian minggu pertama vokal grup ya, kalian nyanyi begitu ya. Nanti kan calon jadi singer juga, jadi WL kan. Masa kami terus. Jadi kalian mesti ada waktunya. Kemudian yang kedua, Paulus melakukan pendampingan, mengajak Timotius dalam pelayanan. Dimuridkan langsung oleh Paulus, dan Paulus memberikan investasi waktu kepada Timotius. Jadi daripada saya mempercayai dia dari nenek dan juga ibunya, tetapi saya juga ajak dia untuk melayani. Nah, makanya kalian dalam pelayanan di sini kan selalu ada gurunya. Kak Michelle kan menjadi guru kan, menjadi pelatih. Makanya hargai Kak Michelle, jangan sakitin dia gitu ya. Dalam artian ngikutin, nurut begitu ya. Jadi perlu pendampingan. Oh, cara geraknya seperti ini, senyumnya kayak gini. Jadi murid harus seperti gurunya. Nah, nanti kedepannya juga dalam pelayanan yang lain juga, oh iya saya pengen pelatih gitar. Nah, guru saya memainkannya seperti ini, mengajarnya seperti ini, saya harus persis sama dia. Jadi jadikan pendamping atau guru itu menjadi idola. Ya, kalian pasti pernah lah mengidolakan artis. Kalau kemarin-kemarin kan artis K-pop tuh, rambutnya ngikut, kemudian bacaannya juga ikut, terus kemudian busananya juga ngikut semuanya. Bahkan TikTokan juga pakai lagu mereka, nggak tahu jelas nggak jelas gitu ya. Tetapi itu idola. Nah, kalau kita punya guru dan tidak mengidolakan dia, kita nggak akan nurut. Kalau di sekolahan yang nggak suka sains, itu yang paling dibenci kan guru matematika. Kalau saya tuh guru musik, waktu itu disukai. Karena ya bisa berisik, bisa main gitar, main pianika, kemudian bisa main drum pop begitu. Jadi mereka suka. Jadi yang disukai di sekolah itu kalau enggak guru musik, guru olahraga. Betul enggak?
Kalau mau olahraga senengnya minta ampun tuh. Tetapi kata teman-teman kalau mau bidang studi olahraga jangan duluan. Kalau habis olahraga capek nanti di matematika ngantuk semuanya nggak dapet. Makanya olahraga kadang ditaruh di tengah. Tetapi murid-murid pada sebel juga karena matahari sedang panas. Hujan salah, panas juga salah. Akhirnya bentrokan di situ ya. Nah kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan Timotius dengan cara disunat sebagai orang Yunani demi kebiasaan Yahudi. Artinya orang Yahudi sampai sekarang pun sunat itu wajib kayak orang agama sebelah gitu ya. Itu wajib dan ternyata si Timotius itu bapaknya orang Yunani. Dan kalau dia tidak melakukan itu waktu dia mengajar nanti menjadi batu sandungan. Jadi dalam konteks ini bersunat itu sebenarnya demi supaya dia diterima di kelompok orang Yahudi. Ya, jadi kalau sekarang kita sunat itu demi kesehatan, bukan karena nanti kalau nggak sunat nanti nggak masuk surga dan sebagainya. Jadi untuk kesehatan saja. Kemudian mendidik dalam hal etika, diajarin cara ngomong karena kamu adalah keturunan orang Yunani kepada orang Yahudi harus ngomongnya yang benar, caranya begini, kasih etika. Kalau misalnya sedang menghadapi konflik seperti apa, menyelesaikannya dengan baik. Dan kemudian pendidik, kalau sekarang anak-anak seperti ini kan diperhatikan pendidikannya. Ada perusahaan khusus yang kadang menyekolahkan atau menguliahkan lagi calon karyawan ini untuk dicalonkan menjadi bagian, kepala bagian atau SDM begitu ya. Nah kita di gereja juga begitu. Ada gereja tertentu yang menyediakan waktu, menyediakan seorang guru untuk diutus, dilatih untuk menjadi seorang yang siap melayani, dan itu membutuhkan biaya juga, pendanaan juga yang harus dilakukan untuk itu, dan harus takut akan Tuhan, maka semua dilakukan untuk Tuhan saja. Kolose 3:23 baca 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi pendidikan yang paling diterapkan kepada Timotius adalah bagaimana dia itu melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Seperti itu kan iya, tetapi bukan juga gitu loh. Seperti kan, misalnya saya pegang gitar, seperti seorang yang ahli gitar belum? Kan belum. Seperti itu adalah bukan tetapi iya juga, ngerti ya? Jadi untuk Tuhan itu seperti, artinya saya mengerjakan sesuatu, Timotius diharapkan mengerjakan sesuatu, melayani yang susah payah itu, dihina orang dan sebagainya, tetapi menganggap bahwa semuanya untuk Tuhan saja dan membuat dia akan terus sampai kepada selesainya. Yang keempat, yang terakhir adalah Paulus mendelegasikan tugas pelayanan. Dan kemudian orang-orang kan berpikir, kita orang tua kan mau kasih kepada anak muda. Nah kalau kita mungkin agak beda, tetapi kebanyakan itu terjadi takut gagal nantinya. Dan kalian pun dituju juga takut gagal kan. Aduh nanti kalau gagal nanti saya dicemooh orang, dipermalukan sama orang. Nah sebaiknya saya sebagai gembala di tempat ini, jadi kita sudah kasih keleluasan semuanya. Karena jemaat pendengar itu bukanlah juri-juri kayak Indonesian Idol begitu ya, bukan. Mereka itu adalah orang yang sedang beribadah sama-sama. Jadi pasti mereka mendukung lah, ini memang anak muda yang harus dikasih kesempatan. Kalau enggak, kita semakin menua, nanti nggak ganti-ganti begitu ya. Jadi tetap dilakukan itu sebuah pendelegasian. Seperti Pak Po tadi kan sudah hari ini memang Kamilsa lagi sakit dan kemudian nggak bisa WL, dan artinya kan kebayang ya, mesti ada pengganti-pengganti yang biasa melayani di tempat ini. Nah itu siapa? Ya. Nah artinya kita delegasikan, ayo nak, nggak apa-apa lah kamu belajar gitu ya. Nanti di rumah daripada kalian tiktokan dengan lagu-lagu seperti itu, tiktokanlah lagu-lagu yang Kristen gitu loh. Ya, karena ada beberapa itu. Jadi kalian berlatih dari media yang ada. Jika ada kegagalan justru akan semakin membentuk pribadi untuk segera mengoreksi, tidak mengulangi yang salah. Waktu latihan nari, Om tuh pernah belajar nari loh, jangan salah. Waktu tahun 80 ada tim dari Jakarta yang mereka tuh mengajar tamborin. Saya sebagai sigit kecil yang baru SMP itu saya ikut
main tamborin. Makanya ada clap, ada praise, ada worship, itu tahu. Jadi zaman itu istilah tarian itu begitu ya. Jadi saya pelajari semua itu, tapi memang bedanya kalau bukan faknya, bukan jurusannya, memang ingat dua gerakan dua yang baru, yang dua yang lama udah lupa gitu ya. Makanya nggak sukses menjadi penari. Memberi penugasan secara bertahap mulai dari yang kecil hingga yang besar. Tentunya kami ini, saya sama Pak Bud juga memberikan tugas itu nggak langsung yang besar lah. Kalau dia kuatnya 5 kilo, masa dikasih 1 kuintal. Itu namanya nanti ada HAM dari anak datang, kita dianggap sebagai yang tidak bertanggung jawab sama anak. Jadi tetap dikasih kesempatan dari yang kecil. Tuhan berkata, ketika orang setia pada perkara kecil, dia akan dikasih kemampuan tanggung jawab pada perkara yang besar. Nah, orang kebanyakan itu pengennya yang gede dulu, tetapi dia nggak tahu bahwa yang kecil itu penting. Bagaimana kesetiaan dari hal yang kecil. Jadi Paulus kasih tugas yang gampang kepada Timotius. Tim, yuk ikut Om ya, kita jalan ke cabang sana, cabang gereja maksudnya. Kamu lihat saja ya, nanti kalau ada perlu, nanti saya suruh kamu, tetapi kamu belum mengerjakan ini. Nah, akhirnya Timotius belajar dari yang kecil, akhirnya menjadi seorang yang luar biasa. Memberi penugasan secara bertahap mulai dari yang kecil hingga yang besar. Lalu kata tuannya itu kepadanya dalam Matius 25 ayat 21, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi anak-anak sekalian, semuanya itu dimulai dari yang kecil. Betul ya? Tidak ada kita langsung besar, enggak lah. Tetapi ada beberapa yang memang, termasuk kita itu kadang-kadang kan mendidik orang untuk meluluskan orang. Kita udah didik semuanya udah bagus, disuruh pelayanan belum siap, disuruh pelayanan belum siap, belum bisa dan sebagainya. Akhirnya pada waktunya dia sudah lulus, akhirnya dia mesti pindah ke luar kota. Nah, gereja mereka yang pakai. Jadi kita kehilangan masa. Kalau SD itu kan 6 tahun, SMP itu 3 tahun, SMK itu 3 tahun, kemudian kuliah 4 sampai 5 tahun lah. Jadi usia kita ada di sini ini cukup, kecuali kalian habis lulus kerja di sini dapat jodoh orang sini, habis itu tinggal di sini, kita bisa meneruskan itu. Tetapi kadang-kadang orang yang punya potensi tinggi itu, saya juga rela untuk ya udah kamu sudah banyak melakukan sesuatu untuk gereja kita nggak bisa mengorbit lagi. Istilah kata kita ini GBS 56 kayak sekolah SMA saja. Kita nggak punya universitas, jadi kadang-kadang kamu harus pergi di sebuah kota dan nanti kita prediksikan, kita ngobrol sama gembala yang di sana. Ada kita GBI, ada di beberapa provinsi GBI yang kita bisa kenal. Pak Gembala, tolong ya, saya punya anak murid rohani yang dia bisa musik, bisa nari, bisa LCD, bisa singer, bisa WL, nanti supaya diteruskan. Jadi anak-anak sekalian, di gereja itu ada 2 tipe. Ada tipe yang mesti kita didik dari awal, tetapi yang kedua, karena dia punya prestasi di tempat lain, kita bisa teruskan di tempat ini. Jadi gitu ya. Tetapi kadang-kadang ini menjadi sesuatu, baru datang udah dikasih tugas gitu ya. Enggak lah. Kayak misalnya kita ngundang pengkhotbah, masa di audisi dulu, coba kamu khotbah gitu. Oh bagus, nah, minggu depan kamu khotbah di sini, kan enggak. Kemudian ada WL, kadang-kadang gereja masa sekarang juga ngundang dari gereja lain. Misalnya WL dari kota lain yang bagus diambil untuk membuat pelayan ini juga melihat. Karena gini, kalau kita menjadi pelayan dan tidak melihat dari jemaat, itu kita kayak kata dalam tempurung, kayak kita udah keren banget. Nah waktu kita ada di jemaat itu kadang-kadang, oh iya ya, kalau misalnya angkat tangan nggak boleh gitu, kalau berdiri nggak boleh lama, kalau ngomong nggak boleh begini, kalau misalnya memimpin pujian itu doanya nggak boleh lama-lama, itu akan muncul dan kita belajar di situ. Nah, tujuannya untuk itu. Jadi untuk kesimpulan, tunjukkan prestasimu supaya lebih cepat dikenali. Oke, Pak Bu tadi kan bilang, ayo siapa yang ditanya kadang diem kan, nah, kita susah untuk merisetnya. Jadi risetnya susah kalau orang nggak ngomong.
Nah misalnya kalian tuh ahli komputer gitu ya, tetapi ada tante sebelah itu yang pengen supaya anaknya diajarin komputer, tetapi karena kamu nggak pernah cerita tentang kamu ahli dan bisa komputer, tidak pernah terbukti itu, makanya kalau ada misalnya award ya, bentuknya piala atau bentuknya tuh foto-foto waktu dikasih penghargaan, itu boleh ditaruh di ruang tamu. Jadi waktu Pak RT datang, Pak RW datang, atau tetangga datang itu, oh ini anaknya ya Bu ya. Waduh, pialanya banyak banget gitu ya. Kalau punya piala jangan disembunyikan, dalam hal ini bukan kita pengen menunjukkan sesuatu, tetapi orang kan butuh tahu. Ini piala apa, Dek? Waduh, ternyata piala juara ini ya, juara singer waktu itu di tahun berapa gitu di Provinsi Manado misalnya gitu ya. Oh ternyata anaknya keren juga, dia punya penghargaan, itu prestasi. Nah buat orang yang tidak kenal kita, kita butuh menunjukkan sebuah prestasi. Nah kalau dalam gereja kayak kami ini kadang melihat potensi. Jadi seperti Paulus yang memandang bahwa Timotius ini anak muda dan belum ada prestasi tetapi punya potensi yang luar biasa, maka dia didik, dia angkat untuk dipercayakan. Kalian juga melihat bagaimana Nenek Lois dan juga Ibu Yunike itu yang betul-betul takut akan Tuhan. Dan memang jadi, akhirnya muncullah penulis, ada surat Timotius 1, 2 Timotius juga kan. Jadi ada 2. Terus kemudian nulis tentang Petrus, tetapi dia adalah seorang yang luar biasa. Ya. Jadi anakku sekalian, nah untuk kedua, bagi orang yang tidak mengerti prestasi seseorang, kita harus mencari hikmat Tuhan untuk mengenal potensi seseorang. Nah, saya percaya di titik ini orang tua adalah orang yang tahu persis minimal mendekati potensi anak-anaknya. Ya, makanya guru sekolah minggu suka tanya, Ibu atau Bapak, ini anaknya kok di rumah sukanya apa? Nah, karena dia tahu, oh iya dia memang pendiam, tetapi dia kok udah melukis, itu keren. Kalau ini gimana ini anak ini, aduh memang dia berisik. Nah terus kemudian dia bisanya apa? Oh dia adalah populer orangnya. Pokoknya kalau nggak ada dia sepi deh. Oh jadi kita akan arahkan begitu ya. Nanti ke depan kalau kalian sudah mulai besar, nanti kita akan coba cari tes karunia dan juga temperament supaya kita tahu saya ada di mana. Ya. Itu saja saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati. Jadilah orang-orang yang pertama tunjukkan prestasi dalam bentuk ditunjuk ya mau. Dunia ditanya juga jawab gitu. Jadi kita cepat tahu daripada dipendem terus dan kita susah. Doa kita lebih kenceng dan lama itu menemukan itu ya. Udah mulai ketemu, dia udah mau lulus, udah mau pindah kota misalnya gitu ya. Jadi jangan sampai kedapatan seperti itu. Ya, puji Tuhan, kami suka kalian tetap setia dan setialah sampai kepada kalian bisa membuatkan sesuatu, melayani dengan baik. Nah, pesan Om, kok sudah dipercayakan pelayan itu harus benar-benar ikat, benar-benar percayakan kepada Tuhan bahwa saya tanggung jawab untuk itu. Ya. Jadi kita belum sampai kepada yang ahli siapa, tetapi belum sampai kepada kemampuannya apa. Yang penting kemauan dulu. Mau latihan tamborin dulu, mau latihan belajar lagu-lagu, dan nanti learning by doing. Belajar sambil melakukan. Ya. Dan berkati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa ini anak-anak muda. Mereka tidak boleh rendah diri. Seperti Timotius muda yang betul-betul memiliki potensi yang luar biasa, tetapi akhirnya memang Paulus melihat potensi dan kemudian si Timotius juga mau dididik, mau diajak, mau diajarin dan tidak membantah dan mau belajar terus. Akhirnya Timotius muda ini menjadi Timotius seorang penulis yang luar biasa dan menjadi hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Jadikan anak-anak kami Tuhan di masa muda mereka untuk memiliki kepercayaan diri dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan untuk dibentuk dan selanjutnya dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Terima kasih berkat Tuhan untuk anak-anak muda Youth KBS 56 hari dan seterusnya. Tuhan memberkati. Yang percaya katakan
Amin. Puji Tuhan. Langsung aja Pak. Oh iya. Iya, dua berkat. Baik ya, kita akan naikkan satu pujian penutup. Kami Memuji kebesaran ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Mari kita berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Anak-anak kami ini Tuhan masih muda. Mereka membutuhkan pengayoman, membutuhkan rasa dicintai, membutuhkan rasa dipercaya, dan mereka membutuhkan didikan yang baik, membutuhkan perkataan yang membangun, membutuhkan satu sikap yang betul-betul mau berjaga untuk mereka. Dan kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan supaya dijauhkan daripada sakit penyakit, dijauhkan daripada kesesatan, dijauhkan daripada pemberontakan, dijauhkan daripada sifat-sifat yang tidak baik Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Yesus Dalam nama Kristus. Apapun orang tua mereka, nenek moyang mereka Tuhan, kami percaya bahwa di dalam Kristus kami adalah ciptaan baru, dan jadikan mereka Tuhan menjadi orang-orang muda seperti Timotius yang memberikan potensinya kepada Paulus untuk dididik dan diarahkan, dan kemudian Timotius muda menjadi seorang Timotius yang berarti bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya anak-anakku sekalian tetap cinta kepada Tuhan, cinta kepada orang tua, dan juga cintai pekerjaan Tuhan. Apapun yang oleh Tuhan sudah dipercayakan melalui gereja ini untuk melayani apapun juga, berikan hatimu kepada Tuhan supaya engkau mencintai pekerjaan Tuhan, dan apapun yang kau lakukan tidak akan pernah sia-sia. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Siapapun nantinya engkau yang akan memberikan waktunya untuk naik kelas maupun lulus, dan biarlah malam hari ini berkat Tuhan berlimpah atasmu. Jadilah anak yang baik, jadilah yang mau taat ora et labora, tidak cuma belajar tetapi juga mengandalkan Tuhan. Amin. Kiranya dengan pengandalan ini, waktu engkau susah untuk mengerjakan sesuatu, Tuhan yang kasih hikmat. Dan biarlah firman Tuhan yang berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, menjadi milikmu, dan kau menjadi takut akan Tuhan, dan masa depanmu akan diberkati oleh Tuhan. Dan malam hari ini, biarlah engkau akan pulang dalam sukacita Tuhan. Tuhan tetap melindungi engkau sampai di rumah, tidak ada kekurangan satu apapun juga, dan biarlah engkau besok boleh ketemu lagi tempat ini untuk beribadah dan melayani. Kiranya berkat Tuhan melimpah atasmu, berkat dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Percaya katakan Amin. Terima kasih Puji Pak Tuhan. Gem, bilang dong. Salaman dong.